malam Pak Santi Amar sudah bicara langsung dengan istrinya Pendeta Yusuf Manubulu ya. Artinya beliau juga sudah memberikan izin ya untuk kita terus menggalang dana ya. Ya, sudah. Dan sudah dikasih tahu juga bahwa beliau boleh akses langsung ke rekening kita ya. Boleh ya, setiap saat. Sudah dikasih tahu kan? Maksudnya dikasih tahu kan, lisan kan dikasih tahu juga kan. Itulah makanya saya pertama kali yang mempelopori kan. Coba sekarang kayak saya, kita punya 4 yayasan ya. Kita sudah kumpulin lebih dari 10 miliar. Itu berapa sekarang itu ya? Udah berapa miliar kita kumpulin itu ya? Udah 13 miliar, 12 atau 13 miliar kali sekarang ya. Saya lupa udah ngitung lagi itu saya sampai. Coba bayangin. Itu namanya berhikmat, saudara ya. Kita juga masih bisa penginjilan, saya juga masih bisa ngoceh-ngocehin Jokowi, bisa ngoceh-ngocehin Maruf Amin, bisa maki-maki si Padrun. Tuh ya kan. Terus siapa yang mau tanggap saya di sini, saudara? Bunuh saya saja susah, mau nangkep saya, bunuh aja susah, saudara. Ya kan. Kalau mau bunuh kita sudah tahu siapa yang bunuh saya, ya kan. Bunuh saya jadi pahlawan, saudara. Nggak mau apa-apain keluarga saya tambah edan, saudara. Oh, tambah ruwet nanti Indonesia. Kalian berani ngapa-ngapain keluarga saya, tak bikin ruwet sekalian Indonesianya, saudara. Tak bikin ruwet. Wah, saya punya banyak kartu, saudara ya. Saya punya banyak kartu. Anda mau apain saya juga, pokoknya tambah ruwet aja kalau urusan sama saya itu ya, saudara ya. Ruwet pokoknya. Nggak main-main ya, saudara ya. Nah, itu namanya berhikmat. Sudah ya, tempat kita ini ada Pak Tobing, ada Pak Ponto, ada orang-orang yang ini ya, ada orang-orang yang cukup kompeten ya. Kalau mau nangkep ya Pak Tobing sudah lama di penjara itu maki-maki. BPIP bingung sama kita ya, BPIP ya. Akhirnya cuma bisa meratap. Paul bukan Pancasila, kudulmu peang. Paul bukan Pancasila. Mungkin Pak Santi Amar dulu kasih update dulu Pak Santi Amar, mungkin kemarin hasil kita ngobrol-ngobrol dengan istrinya Pak Yusuf Manubulu, Pak. Baik, terima kasih Pastor Paul. Jadi saya sampaikan teman-temannya sudah kita Zoom kemarin itu, pengacaranya Sandi Situngkir itu mengakui dihubungi oleh Pastor Paul supaya masuk Zoom, tetapi dia bilang tunggu dulu lah, belum tepat saatnya. Nah, beliau menyampaikan itu sesudah Zoom kita berakhir, saya ditelepon. Kemudian yang kedua, mereka mengharap dan sangat menghargai ya inisiatif atau inisiasi yang dilakukan Galarua untuk membantu Yusuf Manubulu ya. Istrinya bertelepon kepada saya, rupanya istrinya ini orang Batak dari Medan, buruh Simajuntak. Nah, mertua perempuan dari Yusuf Manubulu rupanya Marga Silalahi. Waduh, jadi udahlah, saya bilang gini, ini sih kita keterpanggilan kemanusiaan, dan itu adalah maksud didirikannya Galarua ini. Kita sangat prihatin perlakuan daripada oknum-oknum tertentu di negara ini, perlakuan tidak adil terhadap Yusuf Manubulu dan yang lain-lain ya, yang mengincar mereka. Jadi kita menyatakan dukungan bukan berdasarkan atas agama. Tolong ini teman-teman semua pahami, atau siapapun yang mendengar, adalah berdasarkan kemanusiaan, penegakan hukum yang berkeadilan gitu. Kalau misalnya oknum polisi atau penegak hukum melakukan sesuatu penindakan hukum kepada si A dengan pelanggaran atau dakwaan yang kurang lebih sama dengan si B, lakukan penegakan hukum yang sama. Jadi saya sudah bertelepon dengan istrinya, dia menyampaikan tulang. Nah, ini tulang disebut, saya pakai bahasa tulang. Terima kasih banyak atas perhatian daripada Galarua untuk membantu kami. Tapi saya bilang, Galarua itu punya persyaratan yang ketat. Ya, kalau Anda meminta, kalau BRI meminta dari melalui satu pintu, kami akan tolak dan kami akan stop. Jadi kalau kau percaya kepada Galarua, percayakan saja setiap saat, kapanpun bisa engkau menelepon tulang, menanyakan berapa dana yang sudah masuk. Dan itu akan diperuntukkan semuanya untuk Yusuf Manubulu. Nah, ini percakapan kami tadi malam,
Kemudian disambung lagi tadi pagi percakapan. Ada kesepahaman begini ya dengan para lawyernya. Kesepahamannya begini. Tolong disampaikan kepada polisi yang penyidiknya itu keluhan kita. Keluhan kita itu apa? Kita itu maksud saya adalah sekelompok bangsa anak bangsa yang seperti perasaan dan pikirannya seperti Galarua ini. Kenapa kalau misalnya dari satu yang orang yang melakukan, ya, saya selalu mengatakan tidak menggunakan istilah kristenisasi. Kenapa kalau ada orang-orang yang memberitakan berita baik supaya hidup orang tersebut menjadi baik, lebih percaya diri, ya lebih, pokoknya segalanya lebih lah. Ya. Kenapa orang-orang demikian ini kalau bermasalah prosesnya cepat sekali? Ya hitungan hari. Tetapi kenapa yang pihak yang lainnya itu yang berulang-ulang seperti si Gigi Tongkos itu berulang-ulang, ya kenapa tidak diproses? Ini pertanyaan yang harus disampaikan kepada penegak hukum di sana. Jadi itu juga menjadi keprihatinan mereka. Itu gambaran singkat teman-teman tentang Yusuf Manugulu. Bentar Pak, jadi tadi malam Pak Santi Amar sudah bicara langsung dengan istrinya Pendeta Yusuf Manugulu ya. Artinya beliau juga sudah memberikan izin ya untuk kita terus menggalang dana ya. Ya, sudah. Dan sudah dikasih tahu juga bahwa beliau boleh akses langsung ke rekening kita ya. Boleh ya, setiap saat. Sudah dikasih tahu kan? Maksudnya dikasih tahu kan, lisan kan dikasih tahu juga kan? Ya. Jadi misalnya tiba-tiba di tengah jalan belum nyampe 30 September, mereka pengen tahu dana berapa supaya mereka bisa amunisinya kan mereka juga harus cukup kan. Mereka juga kumpulin dana juga rupanya. Saya juga baru tahu tuh kalau mereka sudah mulai kumpulin dana. Cuman kalau di kita kan memang kita sekarang sudah nggak mau pakai nama-nama orang lain, harus pakai nama kita sendiri. Ya supaya kita sudah kapok dikerjain orang bolak-balik soalnya ya. Iya. Jadi udah oke ya. Nah ini tinggal kalau lawyer mereka memang sudah dengan grupnya Herbert dan Sandy ya. Betul. Karena kebetulan mereka ini ya rupanya dari istrinya ya, makanya mereka kumpul dengan orang-orang Batak ini ya. Iya. Lawyer Batak ini ya. Iya. Saya baru tahu itu istrinya Pak Yusuf Manugulu orang Batak itu. Saya juga kaget tadi malam itu. Bahkan mertuanya silalahi lagi. Waduh, saya bilang, udahlah, pokoknya kemanusiaan kita ini bukan urusan marga, kemanusiaan lah dan pendidikan keadilan. Kalau kita itu jadi mantap dong ini ya, kalau kita support beliau nih, cocok nih ya, kalau Galarua support beliau ini, Pak Santi Amar, ini tulang ketemu balung ini ya. Cocok ini. Artinya kan kita sudah ini kan, artinya memang udah chemistry-nya udah sama dong ya, nggak masalah ya. Mantap ini ya, berarti oke ya, kita support full ya ini ya Pak Yusuf Manugulu ya. Ya. Tinggal nanti nunggu Pak Sandy, kita lihat nanti kita selalu minta update dari Pak Sandy sama Pak Herbert untuk ininya kita ya, untuk update supaya kita sih berharap saudara ini beneran ya saudara ya, karena begini ya, terlepas kita ada perbedaan cara apa segala macam, itu hanya cara saudara ya, tetapi bila kita satu menderita, yang lain harus ikut merasakan saudara ya. Jadi saya menghimbau Anda, ayo sekarang kita curahkan ini kita ya, karena ini biaya yang cukup besar saudara ya, dan kita tidak akan, saya sih akan menyarankan kita nggak usah sampai idealis harus gimana, yang penting hukumannya jangan berat saudara ya. Itu yang saya bilang saudara, mungkin hukumannya jangan berat, jangan kayak Pak Apones Darmawan atau KC kemarin jadi buat laga gitu ya, karena nggak ada gunanya berlaga di situ ya, malah justru akan mempersulit. Lebih baik mereka mau apa ya, itu kita kasih aja. Bukannya bukan ya saudara ya, sebab tidak akan ada peradilan yang berimbang dan adil, terbuka itu nggak akan ada. Ya, percaya saya kalau sudah ditangkap, makanya saya pertama kali yang mempelopori kan. Coba sekarang kayak saya, kita punya 4 yayasan ya, kita sudah kumpulin lebih dari 10 miliar, itu berapa sekarang itu ya? Udah berapa miliar kita kumpulin itu ya, udah 13 miliar, 12 atau 13 miliar kali sekarang ya, saya lupa, udah ngitung lagi itu saya sampai. Coba bayangin, itu namanya berhikmat saudara ya. Kita juga masih bisa penginjilan, saya juga masih bisa ngoceh-ngocehin Jokowi, bisa ngoceh-ngocehin Maruf Amin, bisa maki-maki si Kadrun. Tuh ya kan, terus
Siapa yang mau tangkap saya di sini, saudara? Bunuh saya saja susah, mau nangkep saya, bunuh aja susah, saudara. Ya kan? Kalau mau bunuh kita sudah tahu siapa yang bunuh saya, ya kan? Bunuh saya jadi pahlawan, saudara. Kamu apa-apain keluarga saya tambah edan, saudara. Oh, tambah ruwet nanti Indonesia. Kalian berani ngapa-ngapain keluarga saya, tak bikin ruwet sekalian Indonesianya, saudara. Tak bikin ruwet. Wah, saya punya banyak kartu, saudara ya. Saya punya banyak kartu. Anda mau apain saya juga pokoknya tambah ruwet aja kalau urusan sama saya itu ya, saudara ya. Ruwet bohongnya. Nggak main-main ya, saudara ya. Nah, itu namanya berhikmat ya, saudara ya. Berhikmat, coba tiap bulan kita baptis orang terus puluhan, saudara. Efektif kan? Nah, kalau sudah di penjara susah, saudara. Coba sekarang Yusuf Manubulu di penjara, ya kan? Saya ada di luar, saya bisa tolong dia, saudara. Lo dulu sih di semua orang nggak ditolong, ya satu pintu, pintunya pintu got, pintu selokan, satu pintu, udah satu pintu, pintunya selokan, ya kan? Salah sendiri, kita suruh hubungin cepet nggak dihubung-hubungin, udah telanjur, udah babak belur, baru kasih ke kita, masih mau dicegat lagi, udahlah makan aja deh, biar masuk dulu, biar selesai, biar inkrah dulu sampai banding sampai apa segala macam, baru kita pikirin lagi deh. Satu pintu, pintunya pintu selokan pula, ya kan? Nah, kalau ini kan kita jelas ya, saudara ya. Ini kita bantu sekuat tenaga kita, saudara ya. Bagaimanapun juga kesaksian-kesaksian para murtadin ini memang banyak menggetarkan hati orang Islam ya. Sampai seorang pejabat yang harus ngelapori Yusuf Manubulu kan pejabat itu, saudara ya. Kayak dulu yang laporin saya kan anggota DPR ya kan. Nah ini yang laporin Yusuf yang Manubulu ini wakil gubernur, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Kita nggak main-main, saudara ya. Kita nggak main-main dengan hal-hal seperti ini. Ini adalah bisnis yang serius, saudara ya. Makanya saudara, Anda lihat ya bagaimana kita sangat sangat serius dengan hal ini. Serius, kita nggak main-main, saudara ya. Kalau Anda mau main-main ya terserah ya. Makanya saudara, YouTubers ayo merapat segera. Nanti kita selalu ada pengarahan ya, pengarahan para YouTubers bermedia sosial dengan sehat. Ya nanti ada pengarahannya. Jangan khawatir saudara ya, tempat kita ini ada Pak Tobing, ada Pak Ponto, ada orang-orang yang ini ya, ada orang-orang yang cukup kompeten ya. Kalau mau nangkap ya Pak Tobing sudah lama di penjara itu maki-maki. BPIP bingung sama kita ya, BPIP ya. Akhirnya cuma bisa meratap. Paul bukan Pancasila, kudulmu peang. Paul bukan Pancasila. Ya, ketika gereja ditutup yang berteriak-teriak saya. BPIP bisa apa? Aduh. Retorika belaka semuanya. Sebentar ini cek dulu nih mana kata Sandy, katanya iya nggak masuk nih Sandy nih. Aduh. Nah ini biar seru ya saudara ya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.